Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Praktikum Mata Sifat Tanah golongan B3 akan membuat video mengenai sifat-sifat kimia dan sifat fisika tanah utisol. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sifat-sifat tanah utisol, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu tanah utisol. Jadi, tanah utisol merupakan salah satu jenis tanah yang di Indonesia yang punya sebaran luas mencapai 45.794.000 hektar atau sekitar 25% dari total luasan darat di Indonesia. Sebaran tanah utisol ini paling banyak ada di Pulau Sumatera, yakni di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara dengan luas mencapai 1.524.414 hektar. Tanah utisol ini merupakan salah satu jenis tanah yang kurang subur yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian apabila dilakukan pengolahan tanaman dan tanah yang tepat. Selanjutnya kita akan memaparkan terkait sifat fisika tanah. Yang pertama yaitu kadar lengas. Kadar lengas utisol tergolong relatif rendah. Pada diameter 0,5 mm yaitu 12,62%, pada diameter 2 mm yaitu 7,82%, dan pada bongkah yaitu 7,53%. Menurut Greenland tahun 1985, tanah utisol memiliki clay dengan aktivitas yang rendah dan dapat dicirikan dengan kapasitas penyerapan serta kadar lengas yang relatif rendah. Selanjutnya yaitu tekstur tanah utisol. Tekstur tanah utisol bervariasi dan dipengaruhi oleh bahan induk tanahnya. Tanah utisol yang berasal dari granit umumnya mempunyai tekstur lempung berpasir, sedangkan tanah utisol dari batu kapur, andesit, dan tufa cenderung memiliki tekstur lempung atau clay. Di samping saya sudah terdapat gambar mengenai tekstur tanah. Semakin ke atas maka semakin tinggi kandungan liatnya, semakin ke bawah maka kandungan liatnya sedang sedikit sehingga bertekstur lempung. Lalu untuk yang garis horizontal itu semakin ke kiri maka tekstur tanah tersebut semakin kasar atau berpasir. Nilai perbandingan dispersi. Nilai perbandingan dispersi adalah perbandingan partikel lempung dan debu yang mudah terdispersi oleh air, oleh partikel lempung, dan debu seluruhnya. NPD yang bernilai tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar debu dan lempung dalam sudut tanah mudah terdispersikan oleh air. Tanah utisol memiliki NPD kurang dari 5%, yang berarti tanah tersebut mudah terdispersi. Hal ini diakibatkan miskinnya unsur hara dan bahan organik di tanah utisol sehingga ikatan antar partikel tanah kurang kuat. Hasibuan tahun 2015. Selanjutnya ada struktur tanah. Struktur tanah sendiri merupakan gumpalan tanah yang berasal dari partikel-partikel tanah yang saling melekat karena adanya perekat. Tanah utisol umumnya mempunyai struktur sedang hingga kuat dengan bentuk gumpalan bersudut. Di samping ini ada gambar bentukan gumpal bersudut. Selanjutnya ada konsistensi tanah. Konsistensi tanah merupakan sifat fisika tanah yang menunjukkan derajat adhesi dan kohesi partikel tanah pada partikel tingkat kelengasan tanah. Tanah utisol umumnya bertekstur lempung berpasir. Apabila tanah utisol bertekstur lempung berpasir dalam kondisi kering, maka kekuatan tanah pada lahan tersebut akan semakin besar sehingga menjadi keras. Sebaliknya, apabila tanah utisol bertekstur lempung berpasir dalam kondisi basah, maka kekuatan tanah pada lahan tersebut akan semakin kecil sehingga menjadi plastis. Selanjutnya mengenai sifat kimia tanah. Yang pertama yaitu ada reaksi pH tanah. Sifat kimia tanah yang pertama, reaksi pH tanah pada jenis tanah utisol memiliki reaksi pH tanah rendah, yaitu pada kisaran pH 5 hingga 3,1. Akan tetapi kondisi ini tidak berlaku pada tanah utisol yang terbentuk dari batu gamping yang memiliki pH netral hingga agak masam dengan pH berkisar 6,8 hingga 6,5. Umumnya, tanah utisol memiliki kapasitas pertukaran kation atau KPK yang rendah, tetapi pada horizon bagian atas memiliki KPK sedang ke tinggi karena adanya daur ulang hara secara biologis. Apabila tanah memiliki kandungan bahan organik rendah, maka nilai KPK tanah juga akan menurun. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, tanah utisol memiliki kandungan nitrogen yang sangat rendah, yaitu sekitar 0,09 hingga 0,22%. Hal ini disebabkan oleh tingkat kemasaman tanah utisol yang sangat tinggi, yaitu memiliki pH sekitar 5 hingga 3,10. Baik, selanjutnya ada kapur tanah. Menurut penelitian Mulyanto tahun 2011, tanah jenis utisol memiliki kadar kapur 0,43% hingga 0,89%. Tanah utisol memiliki horizon argilik dan kejenuhan basah rendah. Berdasarkan tinjauan lingkungan, tanah ini banyak dijumpai pada daerah yang bercurah hujan yang lebih besar dibanding dengan evapotranspirasinya, yang menyebabkan tanah ini mengalami kelindihan berat sehingga meningkatkan keasaman tanah. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.